Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dina Rizky Amalia. Hari ini saya akan menjawab tugas hari keempat ya. Tugas hari keempat mengenai hasil observasi kelas. Jadi di sini saya akan memberikan laporan mengenai pengamatan terhadap motivator, pengamatan terhadap murid, terhadap suasana kelas, dan kegiatan yang dilakukan dalam kelas. Nah, pertanyaan pertama, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, motivator menyapa dan menyambut murid tentunya dengan harus sikap yang ceria, kemudian harus tidak kalah semangat dengan semangatnya murid ya. Jadi kita sapa, kita sebut nama murid kita, kemudian kita ajak berdialog, kemudian kita tanya-tanya keseharian seperti apa, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Jadi kita mulai kegiatan bimbel interview, kita mulai dengan membuka dengan doa sebelum belajar. Kemudian kita ajak anak-anak untuk ikut bernyanyi bersama kita sebelum masuk ke kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaannya. Kemudian ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jadi di sini motivator sering memberikan apresiasi, memberikan reward kepada anak setiap kali anak melakukan hal-hal yang positif, yang bagus. Misalnya ketika anak sudah bisa mengeja, sudah bisa memverbalkan kata-kata yang sudah dipelajari sebelumnya, misalnya 4 HPK, 4 HVA, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Jadi mengajak berdialog ini dimulai dari mengajak berdialog ini mengajak ngobrol dengan topiknya tuh hal-hal yang sehari-hari saja, misalkan menanyakan kabar, kemudian menanyakan misalnya di situ ada apa, kakak kenapa kok HP-nya dipegang-pegang mulai jatuh-jatuh terus, nah, seperti itu sih. Diajak mama kemana, misalnya seperti itu, sambil diselingi dengan cara bahasa Bimba ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jadi dengan memberikan apresiasi, rewardnya berupa jempol, atau kalau tidak itu kita pakai tos lumba-lumba atau tos jarak jauh. Bisa juga dengan mengatakan anak rajin, anak baik, anak semangat, anak antusias, seperti itu. Nah, di sini kegiatan bimbel interview kita pakai media Zoom. Jadi di sini motivator juga sering memberikan emot sarang heyo, kemudian juga tepuk tangan, kemudian good job, seperti itu. Jadi anak merasa terus diapresiasi oleh motivatornya. Kemudian kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap saat. Jadi setiap 5 menit sekali kalau bisa ya. Jadi di sini ketika anak sudah ketika menjawab dengan baik, kemudian menyelesaikan kegiatan bermain sambil belajar, misalnya ketika berhasil menyelesaikan belajar modul matematika, modul baca atau modul tulis, itu setiap saat motivator memberikan reward atau motivasi, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya tentu ceria, senang, semangat, sikapnya juga bagus, penampilannya juga tentunya bagus ya. Penampilannya baik, sopan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jadi di sini murid diajak melakukan kegiatan selingan, misalnya ketika anak sudah selesai melakukan kegiatan baca-bacaan atau matematika, kemudian motivator menawarkan untuk
melakukan kegiatan mewarnai, jadi anak tidak bosan, semangat, tetap semangat seperti itu. Kemudian tanya selanjutnya, ada yang kelewat ya. Bagaimana ekspresi, sikap, oh ini sudah. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan? Iya, betul. Sudah dilakukan. Jadi di sini motivator mengarahkan, kemudian membimbing murid untuk melakukan kegiatan baca-bacaan. Jadi di sini setelah setelah melakukan kegiatan baca-bacaan, kemudian motivator memberikan kegiatan lain selain baca-bacaan, misalnya mewarnai, kemudian misalnya diajak berdialog, diajak bernyanyi, tepuk semangat, seperti itu. Kemudian pengamatan terhadap murid, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresinya senang, kemudian sikapnya dia berperan aktif, maksudnya ikut berpartisipasi, ikut bernyanyi, kemudian ikut melakukan gerakan sama seperti motivatornya, tentunya dengan semangat ya. Kemudian yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Saya rasa tidak ada. Jadi kemarin itu murid-muridnya semuanya antusias, semangat, sampai terlalu semangatnya udah selesainya cepat sekali menyelesaikan modul bimba. Seperti itu. Kemudian bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Di sini kebetulan dapat murid yang sudah levelnya masuk ke seusia anak SD. Jadi di sini baca-bacaannya sudah kalimat yang lumayan panjang dan mereka antusias ya, sudah antusias sekali untuk membaca buku-buku cerita pendeknya dari Bimba, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, jadi selama kegiatan kemarin membimbakan ini, anak-anak merasa antusias, kemudian senang sekali untuk melakukan kegiatannya. Mungkin karena kalau di interview cuma 35 menit, ini sebenarnya sangat singkat sekali, jadi waktunya sebenarnya kurang kalau seperti itu ya. Jadi anak-anak belajar sendiri di rumah, membaca sendiri di rumah, seperti itu. Kemudian, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, jadi tidak ada halangan, tidak menemui situasi kesulitan atau merasa tidak mampu, tidak ada. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi kemarin itu seharusnya ada 4 murid, tapi ada satu yang berhalangan mengikuti kelas. Jadi untuk yang murid yang pertama, dan namanya Kakak Sakila, jadi dia orangnya anaknya ini ceria, kemudian semangat sekali. Jadi ketika kita ajak bernyanyi, kita ajak membuka doa bersama, itu sangat antusias sekali. Kemudian di waktu sesi selanjutnya ada yang nama Kakak Habibah dan Kakak Ica. Jadi sini untuk yang Kakak Habibah, anaknya sangat ceria juga, kemudian tetap semangat, antusias, kemudian mengerjakan modul-modulnya. Kemudian untuk Kakak Habibah ini saking semangatnya, dia sudah menyelesaikan modulnya cepat sekali, dan saking seriusnya mengerjakan, jadi kadang tidak menjawab dengan cepat ya ketika diajak mengobrol dengan motivatornya, saking dia semangat dan senang sekali untuk mengerjakan modulnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika diobservasi. Oke, suasana kelasnya di sini udah tercipta yang udah bagus ya. Jadi di sini motivator bisa memfasilitasi anak muridnya, kan di sini
momen motivatornya di sini kan namanya Bu Lisa. Jadi Bu Lisa ini sudah tahu betul karakter, kesukaan, dan kemampuan anak-anaknya. Jadi suasana kelasnya menyenangkan, sampai saking menyenangkannya tidak berasa waktunya 30 menit itu sudah berakhir. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali kekerasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengenai kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembuka kita mulai dengan doa sebelum belajar, kemudian kita nyanyikan, kita ajak berdialog, anak-anaknya antusias dan semangat ikut ketika doa, juga ikut berdoa, ketika kita bernyanyi juga ikut bernyanyi. Jadi dari awal mereka sudah semangat dan antusias. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jadi di sini anak-anak aktif ya mengerjakan modulnya, didampingi oleh motivator memberikan arahan, kemudian juga setiap prosesnya setelah udah selesai dikerjakan oleh murid, kita evaluasi lagi dievaluasi oleh motivatornya, diulang lagi supaya lebih terampil. Seperti itu. Bagus. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kebanyakan murid yang kemarin itu matematika. Jadi belajar pengurangan yang bersusun seperti itu. Dan satu lagi membacanya sudah yang tahapannya tahap yang agak panjang ya, udah ada imbuhan kemudian meng dan men, seperti itu. Kegiatan yang paling banyak dilakukan ya kegiatan baca-bacaan sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, kita tutupnya tentu saja dengan baca doa sudah belajar, kemudian kita nyanyikan lagu, kemudian kita juga berfoto bersama. Seperti itu. Yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan Be Mindful yang diterapkan oleh motivator? 30 menit. Jadi 30 menit, tidak lebih dan tidak kurangnya. Jadi selama 30 menit itu kegiatan Bimba Interview berlangsung. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.